Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Apa kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Anak-anak, hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-9 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan ke-9 ini, kalian akan mempelajari mengenai teks eksplanasi. Nah, pernahkah kalian membaca teks atau berita tentang bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami? Atau pernahkah kalian membaca teks tentang unjuk rasa atau demonstrasi di suatu daerah? Nah, teks yang memuat informasi tadi seperti gempa bumi ataupun misalnya tsunami atau juga tentang demonstrasi yang terjadi di suatu daerah tadi disebut dengan teks eksplanasi. Jadi, apa sebenarnya teks eksplanasi itu? Kita langsung saja ya ke pembahasannya. Pengertian dari teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena. Fenomena itu peristiwa ya. Alam atau sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Misalnya, proses tentang terjadinya gerhana, bisa gerhana bulan, gerhana matahari, kemudian proses terjadinya pelangi, ataupun mengenai gunung meletus. Nah, teks mengenai terjadinya gerhana, pelangi, atau gunung meletus itu disebut dengan teks eksplanasi. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa atau kejadian itu timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Atau dengan kata lain, dalam teks eksplanasi itu ada sebab akibat ya. Jadi, suatu peristiwa itu terjadi, ada penyebabnya dan ada akibatnya. Sekarang, tujuan dari teks eksplanasi adalah yang pertama, menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi, ya, menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian, di sini teks eksplanasi tujuannya untuk menginformasikan suatu peristiwa aktual. Aktual itu yang paling baru ya, up to date kepada semua orang. Kemudian biasanya teks eksplanasi ini dipakai pada teks berita yang dibacakan oleh si pembawa berita. Kalau misalnya ini di siaran televisi atau radio ataupun dimuat dalam sebuah media cetak. Kalau ini dimuat dalam bentuk artikel ya, tulisan berita di koran atau majalah. Atau pula misalnya di majalahnya atau korannya yang berupa daring atau online. Kemudian penjelasan dari teks eksplanasi ini ya akan menjawab segala pertanyaan yang mungkin dialami oleh banyak orang di suatu wilayah. Misalnya tadi, kenapa bisa terjadi peristiwa ya demonstrasi atau unjuk rasa? Nah, seperti itu. Ini bisa terjawab dengan teks eksplanasi. Kemudian, untuk fenomena sosial seperti yang tadi ya, seperti yang Bu Nenen jelaskan yaitu mengenai terjadinya peristiwa demonstrasi atau unjuk rasa, teks ini akan memberikan gambaran secara lengkap sehingga pembaca tahu harus melakukan apa. Selanjutnya untuk masalah sosial, pembaca akan tahu jika di suatu wilayah sedang heboh peristiwa tertentu. Ya, sekarang yang sedang viral itu apa? Misalnya kasus LGBT yang melibatkan artis atau kasus kerusuhan rasial yang penuh dengan konspirasi. Tujuan dari teks eksplanasi yang kedua adalah menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa, ya. Nah, ini di sini dari tujuan utama dari si pembuatan teks eksplanasi yang ini menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa. Ini biasanya untuk fenomena alam seperti terjadinya gerhana, kemudian pelangi, ya itu tadi gunung meletus. Kemudian apa yang menyebabkan suatu peristiwa besar itu terjadi sehingga mengundang banyak perhatian orang.
Kemudian adakah faktor internal, faktor dari dalam, dan eksternal, faktor dari luar yang menyebabkan peristiwa itu sehingga menyebabkan dampak atau akibat yang sangat luas. Kemudian teks eksplanasi juga akan menjelaskan seberapa besar dampak atau akibat dari peristiwa yang terjadi tersebut. Dan terakhir, apakah suatu peristiwa tersebut akan bertahan lama atau sebentar saja. Dengan melihat akibat yang ditimbulkan suatu kelompok masyarakat atau pemerintah, diharapkan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk semuanya, ya. Jadi diharapkan ya setelah tahu penyebabnya, terus kemudian akibat apa yang terjadi, akan ada solusi yang terbaik untuk semuanya. Nah, yang selanjutnya, teks eksplanasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja memuat informasi berdasarkan fakta. Fakta itu ya kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi bersifat faktual. Informasi ini berdasarkan kenyataan yang terjadi, peristiwa yang benar-benar terjadi atau faktual. Jadi bukan hoax ya. Sekali lagi, ini bukan berita bohong tapi berdasarkan fakta. Yang kedua, teks eksplanasi ini berisi informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Karena tadi dia berangkatnya dari fakta atau dia bersifat faktual, makanya dia informasinya sifatnya menjadi ilmiah ya, bukan hoax sekali lagi. Dan yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, peristiwa alam atau sosial. Yang dibicarakan ini pasti mengenai peristiwa. Bisa peristiwanya gejala alam, bisa gejala sosial, budaya, dan tadi yang sudah Bu Nenen sebutkan ya. Yang berikutnya, nah, teks eksplanasi ini memiliki kaidah atau aturan dari kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi adalah yang pertama, memakai kalimat pasif. Jadi kebanyakan ini pemakaian kalimatnya berupa kalimat pasif. Yang kedua, ada konjungsi ya. Maaf, itu konjungsi bukan konjugasi. Ada konjungsi. Ada hubungan kausal. Kausal itu hubungan sebab akibat dan waktu ya. Nah, jadi menceritakan kronologis ya terjadinya. Kronologis itu hubungan waktu dan sebab akibat. Terus yang ketiga, terdapat banyak istilah ilmiah karena tadi ya dia berangkatnya dari fakta. Jadi bersifat ilmiah atau keilmuan. Kemudian yang keempat, banyak memakai kata kerja material dan rasional. Di sini walaupun tadi nomor 1 kalimatnya pasif, tapi yang nomor 4 ini dia kata kerjanya memakai kata kerja aktif. Walaupun kalimat yang digunakannya adalah pasif, di mana kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya itu berperan sebagai korban yang dikenai satu tindakan. Jangan lupa ya, karena ini sudah dipelajari juga. Kalimat pasif ini biasanya berimbuhan di atau ter. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 adalah bersifat informatif. Jadi teks eksplanasi ini memiliki sifat informasi, jadi memberikan informasi ya. Sekarang yang berikutnya, struktur atau bentuk dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini memiliki ya 3 struktur atau 3 bentuk. Jadi ada 3 isi dari teks eksplanasi. Kalian bisa melihatnya. Yang pertama adalah pernyataan umum. Dan ini harus berurutan ya anak-anak ya. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, atau general statement kalau bahasa Inggrisnya. Nah, pernyataan umum ini berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Atau pernyataan umum ini merupakan bagian pertama dari struktur teks eksplanasi yang isinya tadi mengenai penyampaian topik atau permasalahan yang akan dibahas. Bagian ini berisi gambaran mengenai apa dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Penulisan dari pernyataan umum ini harus menarik agar pembaca mau membaca teks eksplanasi tersebut sampai selesai. Struktur teks eksplanasi yang kedua adalah deretan penjelas atau penjelasan atau isi. Di mana deretan penjelas ini berisi ya urutan sebab akibat dari satu fenomena
atau ya berisi tentang penjelasan peristiwa yang terjadi. Pada bagian ini terdapat penjelasan yang detail ya. Jadi penjelasannya itu mendetail. Jadi terperinci dari satu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu. Jangan lupa ya. Dan struktur teks eksplanasi yang ketiga adalah interpretasi atau penutup atau simpulan. Maksudnya, interpretasi di sini berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Interpretasi ini merupakan bagian akhir, makanya disebut juga penutup ya, dari teks eksplanasi yang berisi intisari atau simpulan dari topik atau proses atau peristiwa yang dibahas. Nah, sekarang di sini ada contoh teks eksplanasi. Di sini Bu Nenden mengambil contoh dari fenomena alam yaitu tsunami. Tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang, terdiri dari dua kata su dan name yang berarti pelabuhan dan gelombang. Para ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Patahan yang besar akan menghasilkan tenaga gelombang yang besar pula. Beberapa saat setelah terjadi gempa, air laut akan surut. Setelah surut, air laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. Selain itu, pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan gunung berapi di dasar lautan. Letusan tersebut dapat menyebabkan tingginya pergerakan air laut atau perairan di sekitarnya. Semakin besar tsunami, makin besar pula banjir atau kerusakan yang terjadi saat menghantam pantai. Tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut menghantam permukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Namun, kita tidak perlu terlalu khawatir karena tidak semua tsunami membentuk gelombang besar. Selain itu, tidak semua letusan gunung berapi atau gempa yang terjadi diikuti dengan tsunami. Nah, tadi Bu Nenden sudah membacakan contoh teks eksplanasi dari fenomena alam mengenai tsunami. Sekarang, apa pernyataan umum atau pembuka dari teks di atas? Pernyataan umum atau pembuka dari teks tsunami adalah paragraf 1, yaitu tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang, terdiri dari dua kata, su dan name yang berarti pelabuhan dan gelombang. Para ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Sekarang, mana bagian dari deretan penjelas atau isi dari teks eksplanasi tsunami? Jawabannya adalah paragraf 2, yaitu pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Patahan yang besar akan menghasilkan tenaga gelombang yang besar pula. Beberapa saat setelah terjadi gempa, air laut akan surut. Setelah surut, air laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. Selain itu, pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan gunung Merapi di dasar lautan. Letusan tersebut mengakibatkan tingginya pergerakan air laut atau perairan di sekitarnya. Semakin besar tsunami, makin besar pula banjir atau kerusakan yang terjadi saat menghantam pantai. Nah, sekarang mana bagian yang merupakan interpretasi atau simpulan atau penutup? Yang merupakan bagian interpretasi atau simpulan atau penutup adalah paragraf 3, yaitu tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia.
Kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut menghantam permukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Namun kita tidak perlu terlalu khawatir karena tidak semua tsunami membentuk gelombang besar. Selain itu tidak semua letusan gunung Merapi atau gempa yang terjadi diikuti dengan tsunami. Jadi anak-anak sudah jelas ya bahwa dari teks eksplanasi dengan judul tsunami memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah pendahuluan atau pembukaan ya, atau pernyataan umumnya yaitu paragraf 1, kemudian diikuti oleh deretan penjelas atau isi yaitu paragraf 2, dan yang terakhir diakhiri oleh interpretasi atau simpulan atau penutup yaitu paragraf 3. Nah, sekarang supaya kalian lebih memahami mengenai materi teks eksplanasi yang sudah Bu Nenden sampaikan tadi, silakan kerjakan ayo berlatih di buku penilaian atau Bupena 6A halaman 157 sampai 158. Baca dulu teksnya, kemudian tentukan bagian pernyataan umum, deretan penjelas dan simpulan dari teks Antonio Meucci, pria Italia penemu telepon, dan tuliskan jawabanmu di buku tulis. Ya, jadi mana yang bagian pernyataan umum disalin kembali, kemudian mana bagian deretan penjelas, dan terakhir mana yang bagian yang merupakan interpretasi atau simpulan atau penutupnya. Di buku tulis jangan lupa wajib dikirimkan japri ke Bu Nenden. Jangan lupa Bu Nenden tunggu sampai pukul 13. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan ataupun terlambat mengumpulkan. Anak-anak, sekian penjelasan materi mengenai teks eksplanasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi mengenai teks eksplanasi yang sudah Bu Nenden sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.